Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang teori biaya. Perkenalkan, saya pribadi Adelia Mandasari dengan NIM akhir 050 dan teman saya Diva Rizka Septiani dengan NIM akhir 070. Yang pertama adalah pengertian biaya. Biaya adalah suatu bentuk pengorbanan terhadap sumber ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, di mana hal tersebut sudah terjadi atau mungkin akan terjadi dalam upaya suatu perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa. Purwaji 2018. Selanjutnya yaitu karakteristik biaya. Biaya eksplisit atau pengeluaran aktual untuk mempekerjakan tenaga kerja, menyewa atau membeli input yang dibutuhkan produksi. Selanjutnya biaya implisit. Nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas produksinya sendiri. Selanjutnya biaya alternatif atau opportunity. Seluruh input, baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan untuk alternatif bisnis yang lain. Selanjutnya biaya akuntansi. Pengeluaran aktual perusahaan tentang akuntansi dan biaya historis untuk laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya tentang biaya relevan. Biaya relevan yang patut dihitung, i.e. biaya ekonomis ditambah biaya oportunitif. Biaya tambahan. Biaya tambahan atau incremental cost adalah perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu. IE melakukan kampanye, memperkenalkan produk baru, dan lain-lain. Biaya terbenam. Biaya terbenam atau sunk cost adalah biaya historis yang terjadi di masa lalu dan tidak relevan dengan pengambilan keputusan tertentu. Selanjutnya, fungsi biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya kecuali dengan beban yang besar. Yang pertama yaitu biaya total atau total cost sama dengan TC sama dengan F per Q. Yang kedua, biaya tetap total atau total fixed cost sama dengan TFC. Yang ketiga, biaya variabel total atau total variable cost sama dengan TVC sama dengan F per Q. Yang terakhir adalah biaya total atau total cost sama dengan TC sama dengan TFC ditambah TVC. Fungsi biaya jangka pendek, yang pertama adalah biaya total rata-rata atau average total cost. ATC sama dengan TC per Q sama dengan AFC ditambah AVC. Yang kedua adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. AFC sama dengan TFC per Q. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost. AVC sama dengan TVC per Q. Biaya marginal atau marginal cost. PC per Q sama dengan TVC per Q. Selanjutnya, fungsi biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi yang dapat mengalami perubahan. Yang pertama adalah total biaya jangka panjang atau long run total cost. LTC sama dengan F per Q. Biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost, LAC sama dengan LTC per Q. Biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost, LMC sama dengan LTC per Q. Selanjutnya, ukuran pabrik dan skala ekonomis. Skala ekonomis atau economies of scale menunjukkan kepada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk meraih keunggulan biaya rendah atau low cost advantage demi menciptakan keunggulan bersaing. Alasan hasil skala naik dan menurun tergantung pada yang pertama adalah alasan teknologi. Contohnya peningkatan skala operasi, pembagian kerja dan spesialisasi, lebih banyak mesin yang produktif dan terspesialisasi. Selanjutnya adalah alasan keuangan, contohnya besar kecilnya jumlah pembelian, penerimaan pinjaman dan bunga yang lebih besar bila perusahaan besar, dan yang terakhir adalah biaya iklan dan promosi yang besar dapat menekan biaya. Selanjutnya kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran menunjukkan penurunan biaya input rata-rata dalam produksi serta peningkatan output total secara kumulatif sepanjang waktu akibat proses pengalaman dan pembelajaran. Kurva pembelajaran dapat dinyatakan secara aljabar C, A, Q, pangkat B. C yaitu biaya input rata-rata untuk unit Q, B adalah biaya rata-rata dari unit output pertama, B adalah kemiringan dari kurva pembelajaran. B akan negatif karena biaya input rata-rata menurun seiring meningkatnya output total secara kumulatif. Secara logaritma dapat ditulis sebagai log C sama dengan log A ditambah B log Q. Minimasi biaya secara internasional.
Yang pertama, perdagangan internasional dalam input. Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak di negara lain, mulai dari antar negara sampai perusahaan multinasional serta terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional atau international trade diperlukan oleh tiap negara untuk keuntungannya masing-masing. Yang kedua yaitu skala ekonomis internasional baru. Perusahaan harus secara konstan melakukan eksplorasi sumber-sumber input yang murah dan produksi di luar negeri untuk tetap kompetitif dalam dunia yang semakin sempit. Skala ekonomis internasional yang baru dapat dicapai dalam 5 dasar yaitu pengembangan produk, pembelian, produksi, manajemen permintaan, dan pemenuhan pesanan. Yang ketiga, imigrasi tenaga kerja terdidik dan brain drain. Secara sederhana, brain drain atau human capital flight merupakan hengkangnya kaum intelektual, ilmuwan, cendekiawan dari negerinya sendiri dan menetap di luar negeri. Alasan yang melatar belakanginya juga bisa beragam dan ada alasan politis, ekonomi, sosial budaya, dan juga pilihan hidup. Yang selanjutnya yaitu manajemen logistik atau penawaran berantai. Logistik atau penawaran berantai merujuk pada penggabungan di tingkat korporat atas fungsi pembelian, transportasi, pergudangan, distribusi, dan pelayanan konsumen daripada dilakukan sendiri secara terpisah di antara mereka di tingkat divisi. Sebagai contoh, pangsa pasar salah satu perusahaan perawatan kesehatan mampu meningkat secara substansial dengan menetapkan pengangkutan di malam hari kepada pengecer dan jasa kemudian hari kepada pelanggan. Ada 3 alasan munculnya dan pertumbuhan yang cepat atas logistik. Yang pertama yaitu pengembangan algoritma yang baru dan lebih cepat dan komputer-komputer yang lebih cepat secara luas memfasilitasi pemecah permasalahan logistik yang kompleks. Yang kedua, pertumbuhan penggunaan manajemen persediaan just in time di mana pembelian input dan penjualan produk yang lebih rumit dan terintegrasi lebih tertutup dengan keseluruhan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatnya kecenderungan menuju globalisasi produksi dan distribusi dunia saat ini. Yang selanjutnya adalah analisis biaya, volume, laba, dan tausan operasi. Yang pertama, analisis biaya volume laba. Biaya volume laba atau analisis titik impas membahas hubungan antara penerimaan total. Biaya volume laba atau analisis titik impas sering digunakan para eksekutif bisnis untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai titik impas. Yang selanjutnya yaitu tausa operasi. Tausa operasi mengacu pada rasio biaya tetap total dengan biaya variabel total pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi tausan suatu perusahaan. Apabila perusahaan menjadi lebih otomatis akan atau makin tinggi tausan atau mengganti biaya variabel dengan biaya tetap, biaya total perusahaan naik tetapi biaya variabel turun. Karena tingginya biaya overhead, maka tingkat output balik modal perusahaan naik. Yang selanjutnya yaitu empiris fungsi biaya. Empiris fungsi biaya penting untuk mencapai berbagai tujuan keputusan manajerial. Fungsi biaya jangka pendek sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan tingkat output optimum pada harga yang dibebankan. Pengetahuan tentang biaya jangka panjang penting dalam perencanaan untuk skala optimum pabrik yang dibangun perusahaan pada jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu masalah data pengukuran dalam mengestimasi fungsi biaya jangka pendek. Metode yang digunakan dalam mengestimasi fungsi biaya jangka pendek yaitu adalah analisis regresi, di mana biaya variabel total diregresikan terhadap output dan beberapa variabel lainnya seperti harga input dan kondisi operasi selama periode waktu, di mana ukuran pabrik tetap yang biasa diestimasi adalah fungsi biaya variabel total dan fungsi biaya total karena sulitnya mengalokasikan biaya tetap ke dalam berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengestimasi fungsi biaya jangka panjang dengan cross-sectional regression analysis. Tujuan estimasi kurva biaya jangka panjang adalah untuk
menentukan skala pabrik terbaik yang dibangun perusahaan untuk meminimumkan biaya dalam memproduksi tingkat output yang diharapkan dalam jangka panjang. Secara teoritis, kurva biaya jangka panjang dapat diestimasi dengan analisis regresi menggunakan baik data deret waktu atau data lintas bagian. Namun, analisis regresi dengan menggunakan data cross-section untuk mengestimasi kurva biaya jangka panjang juga memunculkan beberapa kesulitan. Yang selanjutnya yaitu mengestimasi fungsi biaya jangka panjang dengan teknik rekayasa survival. Biaya data yang cukup tidak tersedia untuk melakukan estimasi kurva biaya jangka panjang, maka dapat digunakan teknik rekayasa atau survival. Teknik rekayasa menggunakan pengetahuan mengenai hubungan fisik antara input dan output yang dinyatakan oleh fungsi produksi untuk menentukan kombinasi input optimum yang dibutuhkan dalam memproduksi berbagai tingkat output.